Oke, Ibu lanjutkan setelah tadi Ibu jelaskan tentang sinyal-sinyal dasar. Sekarang bagaimana caranya kita merepresentasikan sinyal diskrit? Bagaimana notasinya? Bagaimana menuliskan sinyal diskrit? Ya, total ada empat representasi sinyal diskrit. Yang pertama adalah Anda menggunakan yang namanya deret atau sequence. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan deret seperti kayak Anda nulis himpunan gitu ya. Jadi karena sifatnya deret itu kan himpunan tapi punya urutan ya, sama. Di sini Anda menuliskan XN sinyal diskrit Anda seperti sinyal deret yang berurutan, di mana posisi panah ini menunjukkan posisi 0. Oh, ini harusnya di sini ya, posisi 0. Nah, ya. Jadi panahnya di mana itu adalah posisi N sama dengan 0-nya. Nah, kalau ada titik 3 di kiri kanan seperti ini, menunjukkan berarti durasi dari deret tersebut tidak terbatas. Kalau durasinya terbatas, N sekian sampai sekian, gitu ya. Maka tanpa ada titik 3 di depan dan di belakang seperti ini. Oke. Itu cara pertama untuk menulis sinyal diskrit dalam bentuk deret ya. Jadi masing-masing posisinya ditentukan oleh panah, nilainya berapa ditentukan oleh angkanya berapa. Jadi kalau ini pada saat N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 0, N4 sama dengan 0, gitu ya. Oke, next kemudian kita menggunakan bentuk tabel atau tabular representation. Jadi karena sifatnya adalah bentuk tabel, bentuknya seperti ini, tabelnya 2 baris. Nah, tabel 2 baris di mana baris yang pertama menunjukkan N keberapa, baris kedua menunjukkan nilai amplitudonya berapa, XN-nya berapa. Sama ya, kalau misalkan durasinya tidak terbatas, maka Anda beri titik 3 depan belakang seperti ini. Kalau durasinya terbatas atau berhingga, langsung aja, enggak pakai titik 3 di depan dan di belakang. Oke, itu representasi yang kedua. Nah, representasi yang ketiga adalah sifatnya menggunakan fungsi. Seperti tadi ya, ketika Ibu menjelaskan sinyal step, sinyal rem, Ibu pakai fungsi. Jadi misalkan pada saat N sama dengan 0 nilainya 1. Pada saat N1 dengan N kedua nilainya adalah 2. Selain itu nilainya adalah 0 semua. Ya, ini adalah bentuk fungsi. Oke, kemudian representasi berikutnya adalah sifatnya berupa grafik. Nah, ini yang kemudian akan sering Ibu gunakan, representasi dalam bentuk grafik, karena kalau visual lebih mudah dimengerti ya, di mana posisi N-nya, berapa nilai amplitudonya. Jadi biasanya bentuknya kayak pentol korek kayak gini nih. Gitu ya. Di mana ada sumbu X, ada sumbu Y, dan di tengah-tengah ini pasti posisi N sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kemudian ada lagi sebenarnya bukan representasi ya, tapi menggunakan persamaan matematis untuk kemudian menyatakan sebuah sinyal, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan sinyal impuls untuk mendefinisikan sinyal apapun, sinyal diskrit apapun, berapapun. Dengan cara apa? Anda kalau ingat yang namanya sinyal impuls itu kan sinyal yang hanya muncul pada saat N sama dengan 0 saja. Nah, posisi N sama dengan 0 itu kan bisa kita geser, bisa kita beri delay. Misalkan ini delaynya adalah sebanyak 2, N-2. Kalau delay karena datangnya ditelatkan, maka bukan nelat itu kan bukan ke sana itu kan tambah maju, tambah cepet N-nya. Nelat itu ya ke arah kanan. Ini berarti N-2. Kita bisa menyatakan bahwa ini adalah sinyal impuls. Ini adalah sinyal impuls yang N-nya digeser, di delay sebanyak 2. Berarti delta N-2. Oke, Anda pakai kurung kotak ya, sorry. Kalau untuk sinyal
diskrit kita pakai kurung kotak ya, kalau kurung bulat nanti buat sinyal yang analog. Oke, tidak hanya ditunda ke belakang, tapi bisa juga dibuat maju, dibuat datangnya lebih cepat. Kalau dibuat datangnya lebih cepat, itu kan berarti ini kan harusnya sinyal delta kan di sini impuls itu ya. Dia dicepatkan 1 misalkan contohnya. Berarti ini adalah sinyal impuls yang n-nya di advance sebanyak satu sampel ke depan ya, datangnya jadi lebih dulu n plus 1. Oke, kemudian tidak hanya 1 sinyal kan bisa 2, 4, 5, 100 ya amplitudonya. Nah, bisa dengan cara kita multiplication, dikalikan. Misalkan ini sinyal impulsnya kan di sini, pertamanya kan 1 nilainya. Kalau kita kalikan 2, berarti kan nah bentuknya jadi kayak gini. Berarti ini adalah 2 kali delta n. Oke, itu di delay, di advance, di multiplication, dikali. Oh, ini sudah ya. Ada lagi misalkan lebih kompleks lagi. Ini misalkan sinyalnya adalah pada saat n sama dengan 2 dan nilainya juga 2. Representasinya sinyal ini berarti adalah sinyal impuls yang di delay sebanyak 2 kali dan nilainya dimultiplication dengan 2. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kalau kemudian sinyalnya kan pasti sinyalnya kan nggak cuma muncul sekali tok kan ya, bisa macam-macam bentuknya kayak gini contohnya misalkan. Ini berarti Anda jumlahkan ya kan, sinyal ini dijumlahkan dengan ini tambah ini tambah ini. Oke, yang ini kan berarti delta n plus 1. Sinyal 2 ini kan delta n yang kali 2. Sinyal 1 ini adalah delta n min 1. Sinyal 2 ini adalah 2 kali delta n min 2. Gitu ya. Jadi Anda bisa menuliskan persamaan dari sebuah sinyal menggunakan sinyal impuls. Sehingga sebenarnya adalah sebuah sinyal diskrit itu adalah sama dengan hasil perkalian dari di multiplication ya, multiplikasi dengan nilai berapa, kemudian dikalikan dengan delta n yang diberi delay ya, delay atau advance ya. Itu adalah representasi dari sinyal-sinyal diskrit.